Selamat sore. Oke. Oh ya, sebelum saya mulai di sini saya juga masih masih baru sih untuk mempelajari React. Jadi kalau ada kesalahan di kodian mohon dimaafkan ya. Oke, kita langsung saja mulai. Di sini kita uh, sebelum apa ya? Sebelum mengoding aplikasi menggunakan React, kita di sini harus menginstalkan npm di sini. Ini salah. Node.js bukan npm. Di sini. Nah, bagi peserta silakan untuk mendownload JS-nya untuk versi yang lebih untuk versi terbaru. Setelah di-download, silakan install lalu masuk ke command prompt. Lalu ketikkan npm i untuk install, ng untuk global, react lupa saya oh iya sama npm ini udah langsung sini npm install save ya. Oke, install. Sebenarnya saya sudah melakukan instalasi untuk React, jadi sepertinya tidak bisa ini. Setelah itu untuk membuat project React setelah menginstal React-nya untuk React.js itu npm i untuk singkatnya untuk install ng global. Lalu di sini kita memasukkan nama aplikasi yang akan kita buat. Jadi kalau di sini tutorialnya itu npm install min global untuk globalnya. Lalu di sini kita masukkan nama foldernya. Foldernya di sini kita masukkan apa ya? Yang belum saya punya di sini apa? Di sini saya latihan. Nah, di sini untuk membuat project React-nya itu lumayan lama sebenarnya. Jadi saya sebenarnya sudah membuat sebuah React application di sini. Sebentar, saya masuk ke foldernya dulu.
Kalau saya masukkannya webinar. Tadi ya, di dalam webinar ini merupakan project React yang telah saya buat menggunakan command prompt tadi dengan memasukkan kode seperti ini dengan nama webinar. Nanti di dalam folder webinar itu nanti akan otomatis terisi oleh npm-nya itu beberapa folder seperti ini. Ini library-library yang bisa digunakan oleh React-nya nanti. Terus di sini untuk public, ini pakai icon, HTML, logo-logo. Ini bawaan dari React seperti ini. Lalu untuk menjalankan projectnya, kita hanya perlu mengetikkan npm start di dalam folder project React kita. Kita tunggu. Nanti project React kita akan otomatis berjalan di localhost 3000. Localhost port 3000. Tunggu sebentar. Saya coba langsung saya coba langsung, dia akan memunculkan error seperti ini karena React yang project React yang kita buat itu belum dimulai untuk server dev-nya. Buat server dev sih, mulai menjalankan projectnya itu. Ini kita lihat di sini localhost port 3000. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat untuk project React yang kita buat di sini. Di sini tampilan default untuk project React yang tadi sudah kita install. Di sini kita diberitahu untuk mengedit get di folder src di file app.js untuk mengubah tampilan defaultnya di React. Kita buka saja langsung di code editor masing-masing. Di sini saya memakai VS Code. Kita open folder. Kita cari tadi namanya webinar. Kita open. Tadi di sini untuk merubah tampilan kita harus mengubahnya di file app.js di sini. App.js. Seperti ini. Di sini kita bisa lihat apa saja yang akan dilakukan, yang akan di render oleh aplikasi kita. Kita lihat di sini
Logo ini dia mendapatkannya dari sini, import logo from logo.svg. Di sini kita melihat, bisa dilihat di sini file app.js ini mengimportkan file logo.svg dan memasukkannya ke dalam variabel logo. Lalu di sini dia akan di-load di dalam tag HTML di sini, yaitu img source-nya langsung kita ambil dari variabel yang tadi kita sudah buat. Di sini class name-nya dia menggunakannya ada di app.css. Di sini app.css. Tadi dia menggunakan app logo. Nah, di sini app logo. Oke. Jadi kita bisa langsung ubah sih sebenarnya di sini. Kita bisa langsung ganti ini, misalkan kita tambahkan A1, hello world. Kita save, kita langsung muncul hello world. Dan enaknya React itu, kalau kita sudah meng-save suatu file, kita tidak perlu repot-repot merefresh page yang kita page project kita. React akan menyadari ada perubahan di dalam file, lalu React akan merefresh halamannya itu tersendiri. Kita lihat saja. Misalkan di sini saya tambahkan lagi H2. Masukkan sebuah kali teks di sini dan kita save. Dia akan langsung mendetek ada perubahan dalam codingan tersebut dan otomatis merefresh page-nya. Kita ulangi dulu. Kita kembalikan ke menu awal dan kembali. Nah, di sini di folder public ini kita bisa melihat index.html. Nah, index.html ini merupakan apa ya? Bukan file utama juga sih. Ini file HTML utamanya React kita di sini. Kita bisa lihat di sini. Ya, seperti HTML pada biasanya. Di sini title-nya React App. Kita bisa rubah di sini. Ya, akan otomatis berubah. Lalu kita di sini bisa melihat di tag div ini ada tag div ini memiliki ID root. ID root ini untuk tempat React akan dimunculkan di dalam sini nantinya. Itu kita bisa cek di index.js. Di sini kita bisa lihat di file ini dia mengimport file app.js di sini. Kenapa tidak ada ekstensi? Karena dia .js, jadi dia membacanya otomatis. Otomatis dia dia akan otomatis berada di sini. Jadi kita lihat di sini langsung di
panggil sini ke app-nya, itu sama saja dengan ini kopikan di sini. Itu sama saja dan seperti ini. Ini saja agar mempermudah, kita hanya perlu memanggil folder tersebut. Oke, selanjutnya kita buat dulu folder agar tidak berserakan di folder search di sini. Kita buat di sini folder dashboard. Lalu kita buat lagi file baru. Ini kita namakan test.jsx untuk ekstensi ini. Dan untuk di React atau di di React lebih dianjurkan menggunakan extension JSX ini oleh Node-nya. Lalu di sini kita bisa import React. Kita kopikan saja di sini dari from React. Lalu kita buat kelasnya di sini. Sebenarnya saya sudah menginstal extension di sini untuk mempermudah. Jadi kita bisa langsung extension menggunakan ini MRC, langsung otomatis dia akan membuatkan kita import React. Ini CC. Untuk yang penasaran saya menggunakan extension apa, nanti saya akan beritahu. Kita save dulu. Ini kita lihat extensionnya. Di sini saya menggunakan extensionnya itu React, Simple React Snippet. Di sini mempermudah kita untuk membuat aplikasi React ini. Saya juga menggunakan extension Prettier untuk di VS Code sini untuk mempercantik kodean kita. Lalu di sini kita bisa masukkan di sini if satu atau word. Save. Lalu di sini kan kita lihat file dash ini tidak langsung di-load oleh oleh project React kita. Bentar. Untuk menampilkan di project React kita harus ke index.js. Di sini kita lihat di indeksnya itu dia mengambilnya itu dari file app.js. Di sini kita ganti namanya menjadi dash. Ini dashboard. Kita masukkan ke dalam foldernya, folder dashboard. Lalu kita ke file dash. Kita save. Di sini langsung otomatis dia akan muncul seharusnya. Seperti ini. Untuk di React juga
eh, data ya, data di React itu dia dimasukkan ke dalam set. Ada dua tipe di sini. Bukan dua tipe sih. Dua dua apa ya? Di sini ada set dan props. Di sini untuk set dia itu lokal. Jadi dia hanya bisa diakses oleh uh, hanya bisa diakses di satu file tersebut. Jadi seperti apa ya? Seperti itu. Jadi di stage ini kita bisa memasukkan data. Datanya kita bisa masukkan misalkan sini Karesa. Lalu kita bisa memunculkannya di sini. Kita ganti hello world-nya. Kita masukkan kurung siku. Kalau saya menyebatkannya di sini this state save. Sepertinya ada salah. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini dia menggunakan list di sini untuk mengakses data yang untuk mengakses kelas ini, kelas yang di folder ini. Jadi kalau dia di dalam kelas dash, dia tidak perlu dash dulu, dia langsung di saja langsung mengakses kelas ini. Di stat ini dot data. Lalu di sini juga kita bisa memasukkannya banyak data sebenarnya di sini. Soalnya di sini nama, di sini kita masukkan pekerjaan, terus ini apa ya, programmer. Langsung di sini ya, di stat kita akan mengambil nama di sini. Lalu kita akan mengambil yang keduanya, itu di sini kita masukkan dulu ini. Proses nanti ya sih. Langsung akses saja di sini di stat dot pekerjaan. Kita save, dia akan otomatis keluar searchnya. Bentar, sepertinya ada error. Oh, salah pengejaan. Nah, kita bisa lihat ini. Dia langsung terlihat sih. Tadi kan saya mau menyebutkan di React itu ada set dan props kan. Untuk set dia itu bisa dirubah jadi read and write kalau biasanya itu. Untuk props dia itu hanya read only, jadi dia tidak bisa dirubah value-nya itu. Misal untuk props nanti saya akan menjelaskan. Di sini di Chrome saya juga menambahkan sebuah extension, yaitu di sini React. Nah, di sini React Developer Tools, saya menambahkan extension ini. Di sini extension ini akan membantu kita untuk mendebug
React application kita. Bisa di sini misalkan saya sudah menginstal extensionnya. Di sini di debugger toolsnya Google Chrome nanti ada tambahan components dan profiler. Di profiler kita bisa lihat di sini. Ini itu misalkan ini dash. Ini kan bagian dari dash ini kan. Bagian dari di variable dash ini. Di sini akan kita bisa lihat di sini variable dash. Di sini kita bisa lihat props-nya, state-nya, rendernya. Di sini kan kita bisa lihat state-nya itu sama persis di sini. Saya tambahkan lagi kelas. Kita save. Kita bisa lihat di sini langsung ada step pekerjaan step kelas di sini. Ini isinya komputer. Oke, kita dulu kita langsung saja ke event handler di sini. Saya buat dulu datanya sini. ID value-nya itu 0 di sini. Kita munculkan di sini menggunakan base saja. This step build value. Nah, save. Langsung terlihat di sini. No. Terus saya mau membuat sini button. Lalu di sini event handlernya itu on click. Kita masukkan di sini metode di sini. Metodenya handle increment. Lupa di sini kita harus tambahkan list. Lalu kita masukkan di sini buat metode nama handle increment. Ini kita console log. Save. Lihat. Oh bentar. Sebenarnya lupa saya tambahkan di sini. Saya tambahkan plus saja. Kita lihat dulu ke konsol. Kita klik. Di sini langsung muncul klik sesuai dengan metode yang tadi sudah kita buat. Nah, dengan metode handle increment kita ingin merubah value ini agar bisa ditambahkan. Di sini kita menggunakan this menggunakan function set step di sini.
Set itu untuk merubah data set kita. Nah, di sini di set state masukkan value ini this dot set dot value kita tambahkan 1. Kita coba sini. Nah, kita akan mendapatkan error seperti ini karena metode ini tidak bisa menggunakan di sini. Untuk bisa menggunakannya, kita harus menggunakan constructor di sini. Harus menggunakan super props. Seperti ini saya select dulu. Terus di sini kita harus membind metode tersebut. Di sini this tinggal increment bind this. Kita coba dulu di konsol. Keluarkan list. Refresh dulu. Kita pencet sini undefined. Ini salah di sini. Salah. Undefined. Sebenarnya saya menggunakan constructor ini. Bentar, sebenarnya masih harus sih. Constructor. Bentar. Juga sedikit lupa sih. Constructor ini sudah termasuk life cycle-nya React.js sebenarnya. Saya sebenarnya jarang menggunakan constructor ini sih, karena jadi saya sudah sedikit lupa. Selain menggunakan constructor, kita bisa menggunakan arrow function seperti ini. Jadi kita hanya tinggal menambahkan sama dengan di depan nama metodenya itu kurung, lalu kita tambahkan panah seperti ini. Lalu kita bisa langsung mendapatkan, bisa mengakses disk ini.
kita bisa mendapatkan di sini. Kita bisa lihat di sini kan konteks handle increment yang berbagai macam yang ada di dalam file dash ini. Kita bisa tutup lalu kita aktifkan lagi untuk kehook function penambahan value ini. Kita pencet. Nah, data value ini akan bisa kita rubah di sini menggunakan this set step. Kita lihat di sini value-nya 1, kita pencet, value-nya akan berubah menjadi 2. Terus ini akan bertambah terus. Untuk handle increment seperti itu. Lalu handle decrement juga sama. Sebelum kita lanjut, kita perbagus tampilannya dahulu. Kita akan menggunakan Bootstrap untuk React di sini. Kalau Anda menggunakan VS Code, Anda tinggal membuka terminal. Kalau bukan, Anda harus membuka CMD lagi. Tapi ya, kalau di sini kita tidak bisa melakukan apapun. Jika Anda harus membuka lagi CMD seperti ini, lalu masuk ke dalam folder project Anda. Lalu kita ikuti tutorial instalasi React Bootstrap di sini. Di sini kita harus npm install Bootstrap. Lalu kita tunggu. npm ini akan otomatis menginstalkan Bootstrap ke dalam project React. Kita tunggu dulu sampai selesai di sini. Nanti Bootstrap Anda akan otomatis ada di dalam folder Node Modules ini. Jadi dia masuknya ke dalam folder Modules Threads ini. Oke, kalau saya terbata-bata karena saya juga rada gugup sebenarnya. Sepertinya sudah selesai. Dari sini import.
kita langsung saja import langsung sini. Nah ini untuk putar itu tidak usah di setiap file yang kita lakukan pengerjaan kita inisialisasi ulang. Kita hanya perlu menginisialisasikannya di folder utama kita, di file utama kita yaitu index.ts. Di sini kita save, kita bisa seperti sini class. Di React kita tidak bisa menggunakan nama class di sini karena class di sini itu di React itu sudah ada khusus untuk React-nya di situ. Kalau ingin menggunakan class CSS di sini ini harus menggunakan class name. Nah, seperti ini. Lalu seperti biasa saya ingin menggunakan page di sini. Page primary. Kita save. Bisa lihat ini langsung terimplementasi. Ini buttonnya juga saya mau kasihkan class di sini. Button and success. Bisa lihat. Kita tambahkan margin 2. Untuk CSS Anda juga bisa masukkan customize CSS di sini. Misalkan di sini saya menggunakan sini tambahkan style. Jangan salah. Angka. Coba angka di sini. Kita bisa masukkan plain CSS di sini. Misalkan font size. Untuk di React plain CSS-nya itu di sini sedikit berbeda. Di sini kalau di React itu tidak boleh ada spasi di CSS. Jadi kita langsung seperti ini. Lalu setelah kata pertama itu kata selanjutnya huruf pertamanya itu harus selalu kapital. Jadi seperti ini. Terus kita masukkan ukurannya di sini 13. Di sini kita tidak harus memasukkan px. Kita cukup memasukkan angka aslinya, langsung otomatis pixel deh. Kecuali Anda ingin memasukkan persen atau yang sejenisnya seperti itu, Anda harus mengubahnya itu menjadi keys seperti string seperti ini. Nah, seperti ini font size-nya. Lalu di sini kita masukkan style. Saya ingin merubah ukuran angkanya ini. Kita sama dengan lalu kurung siku, lalu masukkan angka. Kita bisa cek langsung di sini. Kita bisa lihat itu fontnya 13. Kita bisa rubah lagi menjadi misalkan 20. Kita save. Dia akan memperbesar. Untuk inline CSS
Ini juga bisa. Caranya itu setelah kurung siku, di sini kita kurung siku lagi di sini. Lalu masukkan CSS-nya sini. Sekarang tadi kan saya ingin font size 2, masukkan ukurannya, misalkan saya 15 di sini, kita save dan bisa. Jadi terserah Anda ingin menggunakan seperti ini atau inline bisa, atau juga bisa menggunakan tablet, bisa menggunakan file CSS seperti ini. Jadi kita buat file CSS, lalu kita importkan di index.css, index.cs seperti yang ini. Nanti kita tinggal memanggilnya menggunakan class di sini. Lalu selanjutnya kita buat lagi, kita praktekkan yang tadi kita sebut itu props. Kita masukkan di sini, misalkan namanya itu angka.s. Kita import di sini. S angka. Nah di sini stepnya kita masukkan value. Nah, data. Kita buat array di sini. Nah, ini ID. Selanjutnya value 0. Lalu kita buat lagi sini ID 3, ID 2. Value-nya itu lalu ID 3, value-nya itu 2. Kalau kita di sini div di React itu di returnnya dia tidak bisa dua tag di sini. Jadi dia harus tag, harus ada satu teks karena SX-nya biasa di React itu hanya bisa mengkonvert ada teksi satu tipe SX. Kalau Anda ingin dua seperti ini, Anda harus menggunakan React fragment di sini. Kalau menggunakan React fragment ini, nanti tidak akan ada div. Jadi div dalam div seperti itu. Jadi langsung div selanjutnya. Misalkan ini. Jadi div langsung div lagi kan di sini. Kalau menggunakan React fragment ini, datanya dulu. Saya save dulu. Kita ke index, kita ganti ininya saja jadi angka. Kita save.
kita bisa dilihat di sini. Kalau tadi kan kalau dash dia menggunakan div. Ya, di belah bawah div ini kan nanti harusnya ada div lagi di sini. Kalau menggunakan ini React Fragment, dia tidak akan ada div. Jadi kalau anda ingin memper halusnya bisa menggunakan React Fragment. Tapi saya jarang sih menggunakannya. Saya lebih baiknya langsung di satu div seperti ini. Oke, di sini kita import dulu. Kita ingin memasukkan codingan ini ke dalam codingan sini. Menggunakan di sini kita import dash from di folder yang sama to dash. Lalu kita munculkan di sini dash. Tombol munculkannya seperti ini. Terus save dan dia akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan awal. Di sini untuk props di sini kita props ya, tadi kan seperti saya sebut props itu adalah read only kan. Nah, kita ingin mengirimkan state data ini ke dalam state di sini. Jadi kita harus di sini kita berikan datanya seperti ini. Value kayak variable, membuat variable di sini value agar bisa diterima di ls this dot set dot umpankan datanya itu data dan kita save. Lalu di sini this dot props. Nah, di sini kita bisa di sini props. Lalu jangan dulu masukkan ke set, kita lihat dulu hasil dari props ini. This props. Dulu. Lihat sini value-nya itu seperti ini. Jadi ini adalah props yang kita kirimkan. Ini ingin mengakses prop value di sini. Dan sudah dapat. Di sini saya ingin looping and event handler ini agar sesuai dengan jumlah ID saya. Menggunakan this step dot di dot set dot set dot data dot map. Di sini saya menggunakan fungsi map from lagi. Nah, di sini variable size kita variabelkan datanya itu menjadi data supaya tidak pusing. Lalu arrow function di sini. Lalu kita tambahkan
langsung sini langsung ada sini. Jadi map ini kalau menurut saya itu hampir mirip seperti for each kalau di PHP itu. Dan di sini kita mendapatkan warning which is still in knowledge to be a unique a prop. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita harus menambahkan key di sini. Jadi khusus untuk function map kita harus menambahkan key di setiap ini. Ini key-nya kita masukkan data ID. Jadikan ID-nya itu sebagai kuncinya. Refresh. Kita bisa lihat sini. Lalu ini kita sudah tidak pakai sini. Nah, di sininya kita bisa set stepnya ini di sini yang akan kita tampilkan ini agar sesuai dengan value yang kita masukkan tadi di angka di file angka sini. Caranya dengan this dot props di sini dot value kita value lalu kita masukkan tadi value ininya itu namanya value ini value save sebentar sepertinya ada kesalahan. Kita passingnya satu persatu saja sih. And define. Oh, salah nampaknya di sini. Terus jangan langsung jangan set sini, kita langsung ambil saja data. Karena dia kan array. Jadi dia tidak bisa mengambilnya seperti ini. Kita passingkan sini. Kita kasih value. Save dulu. Yes. Lalu kita bisa mendapatkan filenya di sini. Kita masukkan ke dalam filenya sini. Value F dan langsung otomatis seperti ini. Dan kita masih bisa mengubah angkanya.
seperti ini. Oke, untuk event handler seperti itu biasanya. Lalu kita sedikit advance di sini, live cycle React di sini. Kita akan mencoba untuk mengambil data API di sini. Open. API-nya. Kita lihat sini. Kita akan menggunakan ini aja, API CNN. Nah, untuk API di sini kita harus menggunakan Axios library tambahan di sini untuk create, untuk menghubungkan project Create kita dengan API service. Kita install dulu Axios di sini. Terminal npm install Axios. Tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Ya, nanti untuk kode nanti saya akan memberikannya kepada panitia. Jadi nanti kalau ingin mendapatkan kodenya bisa nanti meminta panitia ya. Nah, sudah selesai, kita tutup dulu. Baru di sini kita bisa lihat, harus import dulu Axiosnya. Import Axios ke Axios. Lalu di sini kita bisa lihat komponen DeepMount. Di komponen DeepMount ini adalah life cycle dari React. Jadi di React itu ada komponen, ada life cycle-nya itu sering saya temui itu constructor, komponen DateMount, komponen dateUpdate, dan komponen dateUnmount. Untuk constructor itu untuk inisialisasi awal kurang lebihnya itu. Untuk komponen dateUnmount itu untuk meload data-data yang akan kita pakai di file kita sebelum di project ini keluar di halaman kita. Untuk komponen dateUpdate itu untuk jadi kalau ada perubahan di dalam set atau props, nanti komponen dateUpdate akan mendeteksi ada perubahan di dalam set atau props, lalu akan mengeksekusi perintah yang kita berikan di dalam komponen dateUpdate tersebut. Kalau komponen dateUnmount saya belum pernah mencoba memakai sih, jadi saya
kurang paham untuk komponen date unknown. Oke, untuk di sini kita akan menggunakan komponen date unknown di sini. Date mon. Di sini kita tambahkan menggunakan arrow function. Lalu kita bisa lihat sini Axios get kita langsung saya kopas ini dari tutorialnya langsung kita pastikan sini. Saya perbesar dulu. Lalu kita kopikan data ini. Anda kopikan URL API yang tadi kita mau ambil. Di sini. Jadi di sini kita bisa lihat Axios akan mengambil data di URL ini, lalu memasukkannya dan lalu respon dari akses ini akan dimasukkan ke dalam variabel person ini, lalu dimasukkan ke dalam set person. Ini kita rubah setnya jangan person ya. Kita masuk di sini API saja. Lalu di sini array kosong. Set state API. Kita save. Kita lihat melalui komponen sini. Kita lihat sini API-nya masih kosong. Bentar, kita refresh dulu. Masih kosong ternyata. Bentar, saya komen dulu. Saya munculkan dulu data yang kita sudah ambil tadi di konsol. Bentar, ada error. Sepertinya. Kita coba API yang lain. API BMKG. Terbuka. Jadi kalau ingin mencoba API, di sini BMKG juga memberikan open API untuk kita mencoba. Kita coba ambil ini.
kita bisa langsung mendapatkan datanya di sini. Config-nya, request, header, datanya. Kita langsung join saja ini datanya langsung. Kita lihat. Nah, di sini itu datanya itu berbentuk XML di sini. Jadi kita harus merubah tipe datanya itu dari XML ke dalam JSON agar dimengerti oleh sistem React kita. Jadi kita lihat di sini XML radius. Kita menggunakan library baru lagi. Kita install dulu ininya. Library-nya npm install React XML parser. Kita tunggu sampai selesai instalasinya. Oke, kita sudah instalasi. Di sini kita lihat cara pemakaiannya. Kita kopikan. Nah, di sini dia memvariabelkannya menggunakan var ya di sini. Saya tidak mau merekomendasikan menggunakan var karena var itu sekarang terlalu vulnerable ya. Jadi dia gampang diakses sebenarnya. Saya lebih merekomendasikan menggunakan let atau cons ini. Perbedaannya antara let dan cons. Untuk let dia data variabelnya itu bisa berubah-ubah. Kalau untuk cons itu variabelnya tetap. Nah, ini ganti saja jadi cons. String res data. Kita konsol hasil XML perubahannya. Kita lihat di sini. Nah, di sini XML-nya sudah berubah menjadi JavaScript object. Lalu sebelum kita proses, ini sebenarnya belum selesai sih pemrosesan datanya. Sebelum kita olah datanya,
Kita proses lagi datanya agar bisa dideteksi oleh React application kita. Variabel baru data, terus di sini kita menggunakan JSON agar salah satu tipe data yang bisa dideteksi oleh React, kita harus lalu JSON stringified, lalu kita masukkan XML tadi. Data. Nah, di sini yang JSON stringify ini untuk mengubah apa ya, JavaScript object berubah menjadi teks. Lalu kita ubah lagi yang menggunakan parse JSON parse ini. JSON parse ini untuk mengubah teks menjadi JSON object. Jadi dia bisa diolah oleh project React kita. Kita lihat di sini datanya seperti ini. Lalu kita masukkan datanya ke sini. Kita lihat di sini API. Di sini banyak ini datanya. Aku ambil children-nya dong. Children. Kita save. Lihat sini. Ini data-datanya. Kita coba munculkan sini. Di bawah sini. This that API. Kita save. Lihat. Ada error. Baru debug. Oh, nampaknya ini berlapis sepertinya. Lalu kita lihat sini children-nya banyak. Kita agar menggunakan map lagi di sini biar bisa dilihat. Ini itu ini bentuknya berupa array. State array. Children. Kita akan mengambil data dari children ini. Kita dapat
jadikan sini API function, lalu kita masukkan sini ke dalam list. Ininya itu apa ya? Ininya kita masukkan tanggal. Tanggal. Betul. Nama name. Masukkan sini API dot name. Kita keluarkan datanya sini. API dot name. Sekitar ini di dalam sini. Name. Lalu list keduanya itu API dot save. Ada error nampaknya. Lihat dulu datanya. Oh, nampaknya ini salah di sini ya. Sini kita ganti function di sini. Sudah. Kita sudah dapat data-datanya sini. Saya memperbagus ini.
page primary di sini. Pas kita ada di page ini, dan kita sudah mendapatkan datanya. Bagi yang menanyakan kenapa di sini saya 2 kali menggunakan mapnya, karena di sini itu di datanya ini merupakan array, lalu kita tidak bisa langsung saya belum menemukan sih, bukan tidak bisa, saya belum menemukan caranya agar langsung masuk ke dalam array ini. Saya juga masih belajar sih, jadi saya menggunakan map di sini. Kita ubah datanya jadi API ini menjadi API. So, API di sini langsung kita akses children-nya, langsung kita looping lagi di sini, looping data-data yang dalam children, kita rubah namanya menjadi API, lalu kita masukkan di sini, lalu olah, dan hasilnya seperti ini. Oke, sekian penjelasan tentang React dari saya.